Shalom jemaat Tuhan, GBT Ora et Labora, Jalannya Surabaya, dimanapun saudara berada, baik yang ada di gedung gereja pelayan-pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada mungkin di rumah masing-masing, yang secara live streaming mengikuti ibadah pada sore hari ini. Saat ini saya diberikan tugas dari Bapak Gembala untuk sedikit memberikan penambahan wawasan pengetahuan khususnya di bidang kesehatan terkait COVID-19, karena saat ini kita mengalami second wave, ya, gelombang kedua dari COVID-19. COVID-19, next. Ini adalah kondisi terakhir dari angka kejadian COVID-19 ya di Indonesia. Kalau kita melihat yang lingkaran merah yang di tengah itu adalah kasus yang terkonfirmasi. Ini saya ambil 2 hari yang lalu, itu sekitar 3.033.000 ya untuk wilayah Indonesia sebesar 3.033.000. Kemudian di bawahnya itu adalah yang meninggal dari COVID ini sebanyak 79.032 kasus. Kemudian yang paling atas itu adalah kasus baru. Jadi dalam satu hari ada sekitar 49.509 orang yang terkonfirmasi positif. Ini untuk seluruh Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan dengan India yang sebelumnya sempat mengalami second wave juga, itu sampai 370.000 kasus dalam satu hari. Next, kita pertama membahas sedikit apa yang dimaksud dengan COVID-19. Jadi COVID-19 itu merupakan suatu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ya, ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi ini nama virusnya adalah SARS-CoV-2 atau sebelumnya juga sering disebut novel coronavirus. Ya, jadi COVID nama penyakitnya, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi merupakan coronavirus jenis yang baru. Jadi sebelumnya coronavirus itu sudah ditemukan sudah puluhan ratusan tahun sebelumnya, tetapi untuk yang menyebabkan COVID ini adalah jenis yang baru dan baru diidentifikasi pada manusia. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 itu di WHO yang berkantor di China itu melaporkan ada peradangan paru yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian pada tanggal 7 Januari itu akhirnya diidentifikasi bahwa ternyata penyebabnya adalah coronavirus tapi yang jenis baru. Kemudian pada selang 2 bulan kemudian sudah ditetapkan oleh WHO bahwa ini menjadi pandemi. Artinya terjadi bukan hanya di lokal, bukan hanya satu negara, tetapi sudah menyebar ke beberapa negara, bahkan ke seluruh dunia. Selanjutnya kita sedikit refresh apa saja gejala-gejala jika seseorang itu terinfeksi oleh coronavirus ini. Yang pertama adalah gangguan pernafasan akut, jadi ada demam, batuk, nyeri menelan, dan sesak nafas. Ada sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, ada diare, ada anosmia, jadi kemampuan untuk menghidupnya berkurang, ada ageusia, itu kemampuan untuk merasanya hilang. Ya. Jadi sebenarnya untuk COVID-19 ini gejalanya bervariasi beragam karena begitu virus masuk tergantung target organ yang mengalami gangguan. Ya. Bahkan ada juga yang bergejala seperti stroke, serangan jantung karena dia menyebabkan pengentalan darah sehingga bisa menyebabkan stroke dan lain sebagainya. Masa inkubasinya atau masa virus itu masuk ke dalam tubuh kemudian dia bereplikasi, berkembang biak sampai menyebabkan munculnya gejala itu antara 5 sampai 6 hari. Paling panjang itu 14 hari. Jadi kalau seseorang kontak dengan orang yang COVID-19 kemudian dia terinfeksi, butuh waktu sekitar 5 sampai 6 hari baru gejalanya muncul. Nah, kasus yang berat itu bisa menyebabkan pneumonia, ini radang paru, kemudian gagal ginjal, bahkan kematian. Di Indonesia sendiri itu melaporkan kasus COVID pertama itu pada tanggal 2 Maret 2020. Tapi sebenarnya banyak memprediksi ini sudah terjadi sebelumnya, cuma tidak terdeteksi. Sama dengan jumlah yang sekarang 3 juta itu yang terkonfirmasi, tapi angkanya pasti jauh lebih besar dari itu. Karena ada yang tidak memeriksakan diri, ada yang cuma di rumah walaupun gejalanya ringan, sehingga tidak memeriksakan diri dan bisa sembuh. Nah, next. Berikutnya adalah
kita perlu tahu, kalau kita tahu tadi penyakitnya seperti ini, gejala-gejala seperti ini, kita perlu tahu bagaimana cara penularan daripada virus ini sehingga kita bisa mencegah. Ya, cara penularan yang pertama adalah kontak transmisi tetesan atau droplet. Droplet itu adalah bercak-bercak kalau kita berbicara, ya. Jadi bercak air liur yang kita berbicara. Kalau misalnya saya berbicara seperti ini tidak memakai masker, kemudian saya berbicara akan ada percikan-percikan air liur, ya, tidak kelihatan kasat mata. Saya contohkan, misalnya saya berbicara, maka mic ini yang saya pegang ini akan penuh dengan virus kalau orang tersebut terinfeksi oleh virus. Nah, kemudian mic ini diganti, kemudian orang lain yang memegangnya, maka dia akan terkena juga. Tapi untuk yang ini, yang droplet ini bisa secara langsung. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, jaraknya tidak lebih dari 1 meter dan dekat, kita berbicara, droplet itu bisa langsung ke orang tersebut dan bisa terhirup, bisa melalui saluran nafas ataupun melalui hidung ataupun melalui mata, sehingga orang tersebut bisa terinfeksi. Kemudian yang berikutnya adalah melalui transmisi melalui udara. Jadi ini yang disebut dengan aerosol. Jadi ketika orang berbicara, ada percikan-percikan air liur tadi yang relatif besar, itu kalau kita berbicara dia akan jatuh kurang lebih 1 meter. Ya, jadi nggak sampai ke sana. Tetapi ada percikan yang lebih halus, itu aerosol, dia akan ada beberapa jeda waktu, dia akan beredar dulu di udara sebelum dia turun. Nah, ini bisa mencapai radius yang lebih dari 1 meter tadi, terutama jika ruangannya itu ventilasinya tidak baik, ya. Jadi tidak ada aliran udara berputar di situ saja, sehingga itu bisa berpotensi terjadi penularan. Berikutnya adalah transmisi fomite. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita berbicara, droplet itu mengenai suatu benda, kemudian benda itu dipegang oleh orang lain. Ketika dia memegangnya, maka virus tersebut akan berpindah ke tangannya. Nah, ketika tangan yang ini menyentuh organ yang tadi, ya, ke mulut, kemudian ke hidung, ke mata, maka orang tersebut akan terinfeksi. Walaupun orang yang terinfeksi belum tentu dia akan menjadi sakit. Ya, kalau imunnya baik, dia bisa mengalahkan virus tersebut, tidak sampai menjadi sakit. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya transmisi virus tersebut. Yang paling atas adalah kontak erat. Jadi kalau seseorang itu berbicara dengan orang lain tanpa masker, ya, maka bisa akan terjadi transmisi langsung karena ada kontak erat. Kemudian yang berikutnya adalah berada di kerumunan. Ya, yang sebelah kanan atas saya itu berada di kerumunan. Ya, bisa terjadi baik itu berbicara ataupun barang-barang dari orang tersebut yang sudah terkontaminasi dengan virus, kita bersentuhan bisa tertular ke anggota tubuh kita. Pada saat kita menyentuh ke mata, hidung, dan mulut tadi, bisa tertular. Berikutnya yang bagian bawah kiri, itu kita berada dalam ruangan dengan ventilasi buruk dalam waktu lama. Ini ventilasi buruk ini, yaitu jadi udaranya itu hanya yang berputar saja, dianjurkan tidak lebih dalam waktu 15 menit. Nah, yang paling kanan bawah yang saya kasih tanda centang hijau, ini yang dianjurkannya. Jadi kalau kita berada dalam suatu ruangan, buka jendela, jadi ventilasinya bisa lebih baik. Kalaupun ada yang terinfeksi virusnya tidak terakumulasi dalam ruangan tersebut. Kemudian pakai masker, ya. Sebenarnya masker ini awalnya ini ditujukan untuk orang yang sakit, ya. Kalau kita ingat yang sebelum-sebelumnya, jadi yang pakai masker itu yang pertama yang sakit. Kenapa? Supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Orang sehat tidak perlu masker. Yang perlu kecuali misalnya dokter akan berkunjung ke suatu bangsal yang memang menular melalui saluran nafas, perlu pakai masker atau bedah supaya dropletnya itu tidak ke daerah operasi. Ya, tetapi karena COVID ini ada yang OTG dan berdasarkan penelitian ada, walaupun tidak sangat besar, ya, pada sekitar 6% yang OTG ini bisa juga menularkan virus tersebut. Jadi misalnya dia tiba-tiba bersin saja, ya, itu bisa menularkan kepada orang lain. Sehingga untuk saat ini selama pandemi ini dianjurkan semua kita memakai masker, ya. Dan jika berada dalam suatu ruangan, usahakan yang apalagi yang ventilasinya tidak baik, usahakan jangan lebih dari 15 menit.
Next, ini adalah cara untuk meningkatkan efektivitas daripada masker. Ya, ini ada paling kiri atas itu masker bedah sekitar 51,6%. Ini filternya, kemampuan untuk memfiltrasinya. Kemudian untuk masker kain yang minimal 3 lapis itu 51,4%. Yang bawah sebelah kiri itu jika dieratkan, ya, ditalikan. Tapi ini tergantung juga kondisi wajah, ya. Kalau kondisi wajah orang itu kecil bisa efektif dengan cara ini. Tetapi kalau wajahnya besar, ya, itu justru tidak maksimal. Kemudian dianjurkan bisa mendouble masker itu. Jadi yang bagian dalam itu adalah masker bedah, kemudian di luar itu adalah masker kain tadi. Jadi ini bisa meningkatkan kemampuan filtrasinya itu sampai 55,4%. Kurang jelas ya. Next. Berikutnya adalah cara menggabungkan yang tadi, ya, jadi masker bedah kemudian tambah masker kain. Kalau masker bedah dengan masker bedah itu tidak dianjurkan, yang kiri bawah. Kemudian kalau masker kain dengan masker kain dianggap juga kurang maksimal. Kemudian kalau masker N95, ya, sudah masker yang filtrasinya itu baik, tidak perlu di double lagi karena ya mubasir, ya, dengan masker itu sudah bisa memberikan proteksi yang diinginkan. Next, kemudian kita perlu tahu keparahan dari COVID ini. Jadi mengapa kita perlu tahu? Karena ini akan menentukan apa yang kita harus lakukan, ya. Jadi yang pertama adalah tanpa gejala. Kemudian yang kedua adalah gejala ringan. Yang dimaksud gejala ringan ini adalah ada satu atau lebih dari tanda dan gejala COVID. Bisa itu demam, batuk, nyeri menelan, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, diare, anosmia, ageusia tadi. Dan tidak ada rasa sesak nafas, tidak ada rasa ampak atau berat bernafas. Dan tanpa ada kelainan gambaran paru pada X-ray-nya. Nah, ini juga perlu kita mempelajari cara menghitung pernafasan. Jadi, hitung saja pernafasan. Kalau pernafasan kita itu masih sama dengan atau di bawah 20, nah itu normal. Berikutnya bisa menggunakan alat mengukur saturasi, ya, seperti ini, ya, atau namanya biasa oximetry, ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui saturasi kita. Untuk yang gejala ringan itu saturasinya lebih atau sama dengan 95. Untuk di sini saya 96, ya. Jadi 96 97. Itu masih masuk normal. Jadi yang normal itu 95 ke atas. Jadi kalau ada gejala ringan tadi, kemudian pernafasannya masih di bawah 20, kan normalnya itu 16 sampai 20, dan saturasinya itu masih 95 ke atas, nah itu gejalanya ringan. Kalau gejalanya sedang, itu ada sesaknya. Pernafasannya lebih dari 20 kali, kemudian saturasinya itu sudah ada yang bisa di bawah 95, tapi masih lebih dari 93. Itu untuk yang gejala sedang. Gejala berat ini ya di bawah dari ini lagi, pernafasan lebih 30, kemudian saturasinya di bawah 93. Ini kita perlu tahu karena ini akan menentukan apa yang harus kita lakukan, ya. Ketika kita mungkin menjumpai ada kerabat kita, ada orang yang terkonfirmasi positif. Nah, next, ini adalah yang paling kiri atas klasifikasi gejalanya. Yang paling atas itu ada tanpa gejala, ada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan itu isolasi mandiri di rumah bisa dilakukan. Sedangkan gejala sedang dan berat itu harus ke rumah sakit. Nah, yang tanpa gejala ya isolasi di rumah. Gejala ringan tadi, ya, yang ada gejalanya tapi tanpa sesak. Pernafasan 20 atau kurang, kemudian saturasinya 95. Nah, kalau tanpa gejala itu isolasi di rumah cukup 10 hari. Jadi tanpa gejala itu 10 hari sudah aman. Kalau terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala. Jadi ini misalnya tracing, ya. Jadi ada orang positif, terus dia ada kontak, kemudian dia mau tahu, kemarin 3 hari yang lalu saya kontak, apa saya terinfeksi atau tidak. Misalnya dia tes kemudian positif, nah tapi tanpa gejala bisa isolasi di rumah saja 10 hari. Kemudian gejala ringan adalah berikutnya gejala ringan. Gejala yang tadi itu bisa isolasi di rumah. Jadi sampai kapan? Sampai 10 hari sejak timbul gejala. Misalnya dia sudah muncul gejala 3 hari, kemudian dia curiga, kemudian dia tes, ternyata positif. Jadi dari mulai muncul gejala sampai dihitung 10 hari, itu masa dia isolasi ditambah 3 hari bebas gejala.
bebas gejala yang dimaksud ini adalah demam dan gangguan pernafasan ya. Jadi batuk pilek, kemudian yang demamnya sudah tidak ada, itu aman untuk isolasinya. Sedangkan kalau gejala yang sedang tadi, pernafasan lebih 20, saturasi tadi di bawah daripada 95, nah itu ke rumah sakit. Next. Nah ini tata laksana pasien yang terkonfirmasi tapi tanpa gejala ya, kalau tidak ada gejalanya tadi. Karena dia akan isolasi di rumah, bisa pemberian yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C yang di sini yang dia bisa pilih salah satunya ya. Bisa tablet hisap 2x500 ya, bisa ada yang non asidik yang ada gangguan MAH, itu bisa minta di apoteknya ya, yang tidak mempengaruhi MAH untuk vitamin C-nya, ataupun multivitamin dan ada kandungan vitamin C-nya. Nah, berikutnya adalah vitamin D ya. Kalau untuk terkonfirmasi pilih yang 1000 sampai 5000 international unit per hari. Kemudian berikutnya adalah ditambah dengan zinc ya. Zinc 1 kali sehari 20 mg untuk orang dewasa selama 10 hari. Jadi ini yang diperlukan kalau tanpa gejala ya, jadi suplemen saja. Komorbid ini adalah misalnya ada penyakit yang menyertai, misalnya pasien itu sudah sebelumnya ada kencing manis, ada hipertensi, kemudian terkonfirmasi, nah tetap lanjutkan pengobatan dari penyakit komorbidnya. Kemudian next adalah tata laksana pasien yang terkonfirmasi dengan gejala ringan tadi ya. Jadi ada muncul gejalanya tetapi pernafasan tadi tidak lebih dari tidak ada muncul sesaknya ya. Jadi sama, vitamin C-nya sama, vitamin D-nya, zinc-nya juga tetap sama. Cuma dengan pasien ini biasanya diberikan antivirus ya untuk mencegah perburukan kondisinya. Jadi antivirus ini bisa dapat dari resep dokter sih semestinya, jadi memastikan kondisinya ya. Jadi ada oseltamivir ataupun Avigan. Dan terapi simptomatik, maksudnya terapi sesuai gejalanya. Kalau ada batuk dikasih obat batuk, kalau pilek demam dikasih obat sesuai dengan keluhan yang muncul. Kalau sedang dan berat ya itu harus di rumah sakit ya. Next. Ini tips yang bisa kita lakukan kalau kita isolasi mandiri ya. Kalau misalnya ada keluarga, ada kenalan yang terkonfirmasi isolasi mandiri karena tanpa gejala ataupun gejala ada tapi ringan ya. Bisa cuci hidung 3 kali sehari, jadi menggunakan cairan infus NaCl ya. Kemudian disedot pakai spoit ya, suntikin yang 10 cc cukup, bisa yang 20 cc cukup. Kemudian itu kan ada jarumnya dicolokin dari bawahnya, itu diinfus, disedot, kemudian dilepaskan, jarumnya dilepas ya. Jadi yang dialirkan ke hidung itu yang tidak ada jarumnya ya, dilepas jarumnya, kemudian dialirkan jadi miring ke sisi yang tidak diperiksa. Misalnya kita periksa sisi kanan, maka kepala ke sisi kiri, kemudian disemprot buka mulut, nanti akan mengalir airnya ya ke hidung yang sebelahnya. Cukup 2 kali, berikutnya lagi. Jadi tidak perlu disemprot ya, dialirkan saja. Next, berikutnya adalah berkumur dengan obat kumur antiseptik. Ini yang sebelum-sebelumnya sudah ada ya. Kemudian latihan pernafasan secara berkala. Jadi diupayakan bisa tarik nafas yang dalam ya. Kalau bisa pada saat tarik nafas itu perutnya yang membesar ya. Kemudian pada saat meniup itu bisa pakai sedotan yang di bawah air supaya ada tahanan ya. Ini bisa dilakukan 10 kali tiap jam. Bisa ya, sesuai kemampuan. Kemudian kondisikan posisi tidur ya. Yang dianjurkan itu tiap 30 menit bisa ganti posisi. Jadi posisi tengkurap, kemudian posisi terlentang dengan kurang lebih 45 derajat ya, ada bantal, kemudian posisi miring. Ini akan membantu pengembangan dari paru-parunya itu lebih baik. Next. Berikutnya adalah aktivitas dan olahraga dengan intensitas sedang. Jadi intensitas sedang ini nggak sampai yang ngos-ngosan banget ya. Kalau sudah sampai nggak bisa bicara, itu berarti sudah sangat berat. Jadi ini agak terengah-engah tapi nggak ngos-ngosan banget ya. Jadi di sini bisa dianjurkan naik turun tangga 15 menit. Kemudian bisa senam aerobik, bisa lihat di YouTube ya. Kemudian lompat skipping, sepeda statis atau treadmill. Yang sudah pernah yoga, biasa yoga, bisa yoga ya. Kalau belum pernah, tidak usah dulu ya. Nanti belajar dulu ya. Kemudian bisa latihan beban, misalnya push up, sit up, squatting ya. Tapi ingat tadi ini yang sedang, tidak sampai menggos-ngosan banget. Next.
Berjemur di bawah sinar matahari 10 sampai 15 menit antara jam 10 sampai jam 13. Kemudian tidur cukup ya. Jangan begadang. Karena ini kalau begadang itu akan menurunkan sistem imun kita. Kemudian ya ini pasti dari Bapak Gembala ya, perbanyak ibadah ya, dekatkan diri kepada Tuhan, ini bersyukur dan berdoa, ini akan meningkatkan imunitas kita ya. Bergembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian manfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal baru yang tidak bisa kita lakukan karena kesibukan selama ini. Mungkin selama ini ada aktivitas yang perlu kita lakukan dengan keluarga tapi terkendala karena kesibukan, nah, itu bisa kita manfaatkan. Semua ada hikmahnya ya. Next. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui tanda bahaya kalau seseorang itu isoman misalnya, isolasi mandiri. Kalau ada muncul sesak nafas, saturasi tadi 92, kemudian ada bibir kebiruan, kemudian sangat lemas atau maunya tidur saja, mengigau linglung, ada muncul nyeri dada, sampai tidak bisa makan dan minum, bawa ke rumah sakit. Ya. Berikutnya terkait dengan varian dari SARS-CoV-2 atau coronavirus varian yang 2 ini. Itu saat ini ada banyak ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda dan lain-lain sebagainya. Varian ini bisa terjadi karena apa? Karena terjadi mutasi daripada virus tersebut. Mutasi itu terjadi pada saat virus itu mereplikasi atau memperbanyak dirinya. Apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi seperti ini. Jadi, cuma mungkin gambarnya kurang jelas. Jadi, virus itu masuk ke dalam tubuh, dia menginfeksi sel. Ketika dia mengenai suatu sel, dia akan menyuntikkan cetakan tubuhnya. Ya, jadi kayak informasi ke dalam tubuh sel tersebut. Nah, kemudian sel itu tersebut akan memperbanyak cetakan tersebut, dan akhirnya cetakan itu yang menjadi virus. Jadi akan banyak di dalam sel itu, kemudian dia keluar dari virus itu, keluar dari sel itu, dan sel itu jadi mati. Dia akan menjadi lebih banyak, dan virus yang sudah banyak ini dia akan menginfeksi sel-sel yang lain. Itu adalah masa inkubasi, dia mulai bereplikasi, memperbanyak diri sampai muncul gejalanya. Nah, kapan muncul mutasi itu? Mutasi itu bisa terjadi pada saat proses memperbanyak diri tadi. Jadi misalnya kopinya itu misalnya, saya kasih contoh yang mudah saja, misalnya 123, 123, 123 ya. Tapi pada saat di fotokopi gitu, yang muncul bukan 123 tapi 122, 123, 122 misalnya seperti itu. Sehingga ini yang diproduksi, virusnya yang jadi seperti ini, itu berbeda. Jadi sifat dari virus yang muncul 122, 123, 122 ini beda sifatnya dengan yang 123, 123, 123 tadi. Nah, tetapi mutasi yang terjadi sebenarnya ini 32% itu membuat kurang lebih 30% ya, itu membuat virus itu menjadi lebih lemah. Ada 42% malah mati. Ada 21% itu tetap sifatnya, virulensinya, kemampuan untuk menyebabkan sakit dan menulari orang tetap. Hanya 4-5% yang menjadi lebih kuat. Tetapi karena ini yang menjadi lebih kuat, jadi ini yang terlihat. Jadi ada sekitar 25% mutasi ini virulensinya tetap, dan ada sekitar 5% yang menjadi lebih kuat. Nah, ini yang varian Delta ini ya, walaupun dia sedikit persentasinya, tapi karena dia menjadi lebih kuat sehingga sulit teratasi. Dengan varian yang baru untuk Delta ini dikatakan bahwa efektivitas atau efikasi daripada vaksin itu bisa menurun ya, tetapi masih lebih di atas 50%. Masih disetujui oleh WHO. Nah, untuk varian Delta ini dia menjadi lebih kuat dalam hal apa? Dia replikasinya tadi, memperbanyak dirinya itu lebih cepat. Jadi dia lebih cepat memperbanyak diri. Kemudian ketika seseorang itu yang terinfeksi, kandungan virusnya itu banyak, itu lebih mudah menularkan kepada orang lain. Ya, misalnya dengan satu droplet ada sekian puluh ribu virus, ya, dengan lebih banyak replikasinya, pada saat satu droplet bisa menjadi ratusan ribu. Sehingga lebih infeksius, lebih mudah seseorang
infeksi. Nah, jika tanpa masker dan tanpa vaksinasi, maka satu orang itu bisa menginfeksi 3,5 sampai 4 orang di sekitarnya. Ini untuk yang varian sebelumnya. Dengan varian Delta ini, dia kemampuan menularnya itu lebih 50% dari varian sebelumnya. Jadi bisa sampai 6, bahkan ada yang mengatakan sampai 8 kali. Dan ini tidak terjadi hanya di India dan hanya Indonesia yang kita lihat. Ini terjadi berdasarkan data itu sampai lebih dari 70 negara di dunia. Ya, sudah terinfeksi oleh varian Delta ini. Bahkan di Amerika Serikat dikatakan bahwa lebih 80% dari kasus baru itu adalah varian Delta ini. Bahkan yang terbaru dikatakan bahwa varian Delta ini lebih mudah menular 2,5 kali lebih besar ke anak dengan dewasa muda di bawah usia 50 tahun. Kalau sebelumnya kita khawatir dengan orang tua ya yang punya komorbid bisa terinfeksi. Tapi ini justru lebih anak dan dewasa muda. Dan yang paling berisiko adalah yang belum divaksinasi penuh untuk yang Delta ini. Jadi Delta ini dia kalau hanya 1 kali vaksinasi itu kemampuan imunitasnya belum mampu untuk mengatasi infeksinya. Ya, dibutuhkan vaksinasi yang penuh. Kemudian dengan varian Delta ini 2 kali dia meningkatkan penderita yang belum divaksinasi itu untuk akhirnya bisa dirawat inap karena tentunya gejala sedang atau gejala berat. Dan untuk varian Delta ini gejala yang muncul itu lebih sering ke nyeri kepala, nyeri menelan, pilek batuk, pilek demam, jarang yang batuk dan anosmia. Sehingga kalau sekarang seseorang terkonfirmasi positif, kemudian ada anosmia, dalam tanda petik kabar baik, ya artinya kemungkinan besar bukan Delta, kemungkinan besar dia gejalanya akan ringan. Ini tadi ya gejala untuk varian Delta. Kita lanjut, kurang lebih sama saja. Nah, untuk kemampuan virus ini untuk menginfeksi orang lain, ini saya bandingkan dengan flu biasa ya. Next slide. Seperti dibandingkan dengan flu biasa. Kalau flu biasa itu 1 orang terinfeksi, dia bisa menginfeksi orang lain 1 sampai 2 orang saja, ya 0,9 sampai 21. Kemudian kalau COVID-19 yang sebelumnya 2,7 sampai 4,2. Kalau varian Delta lebih tinggi lagi, ya. Nah, dengan perbandingan seperti ini, jadi 1 orang terinfeksi dia bisa menginfeksi 3 sampai 4 orang lain. Next. Kalau secara kalkulasi 1 orang tadi terinfeksi, dalam 3 siklus dia menginfeksi 1 atau 2, kemudian berikutnya terinfeksi, menularkan dalam 3 siklus, itu 11 orang terinfeksi. Kalau yang untuk COVID, itu sudah 40 infeksi. Ini tidak terlalu signifikan perbedaannya, tetapi kalau sudah sampai 10 siklus, yang flu biasa itu terinfeksi 171, sedangkan yang COVID sudah 88.573. Ini untuk statistik di Indonesia, ya. Jadi saat ini untuk kasus baru di Indonesia sangat meningkat dan dikatakan angka kematian itu 26%. Jadi ini bisa meningkat kalau angka COVID ini tetap meningkat, sedangkan ketersediaan untuk pelayanan kesehatan itu sangat minim. Ini dapat menyebabkan angka kematian akan meningkat. Jadi 2,6% ini kurang lebih kalau 100 pasien terkonfirmasi positif, maka kalau misalnya 1000 pasien yang terkonfirmasi positif, maka ada 26 yang akan meninggal. Tetapi kalau jumlah pasien itu sangat meningkat, sedangkan ketersediaan pelayanan kesehatan itu tidak mencukupi, maka ini akan meningkat. Ya, bukan hanya 2,6 bisa sampai 5% dan bisa seterusnya karena tidak tertangani dengan baik. Next. Ini yang diharapkan bahwa adanya herd immunity atau imunitas secara komunitas. Jadi ketika seseorang sakit dia bisa menularkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu bisa imun sehingga tidak menularkan orang lain. Ini yang diharapkan. Herd immunity ini bisa didapatkan, jadi pandemi ini bisa teratasi kalau terjadi herd immunity. Herd immunity ini dikatakan kalau 70% orang dalam satu komunitas itu sudah imun. Ya, 70% ini artinya sudah imun, bisa berarti bahwa orang tersebut itu sudah terinfeksi dan dia imun atau dilakukan vaksinasi, ya 70%.
sehingga pandemi itu bisa teratasi di suatu wilayah tersebut. Next. Nah, untuk vaksinasi sendiri di Indonesia, yang paling atas kiri itu tinggal di merah, 52 juta dosis yang diberikan. Tetapi orang yang divaksinasi penuh sampai 2 kali artinya itu baru 15 juta. Dan untuk setidaknya 1 kali dosis itu baru 37 juta. Sedangkan penduduk Indonesia per Januari 2021 itu sekitar 271 juta. Artinya untuk 70% itu butuh 190 juta orang yang divaksinasi. 10%-nya pun belum dapat, ya. Jadi memang perlu peningkatan lebih ketat. Apa yang harus kita lakukan adalah mencegah supaya angka tersebut kejadian COVID itu tidak tinggi sehingga bisa tertangani oleh pelayan kesehatan. Kalau dia sangat tinggi, pelayan kesehatannya keteteran, maka akan banyak yang meninggal. Ini yang kita hindari. Nah, cara menghindarinya, next. Sekali lagi next. Cara menghindarinya, ya seperti GBT ora et labora, ya, berdoa dan bekerja, ya. Doa yang pertama, ya, biar kita diberikan kesehatan, dihindarkan dari penyakit tersebut. Tadi kita belajar sama-sama bisa terjadi mutasi, tetapi kita berharap mutasinya itu bukan menjadi lebih kuat, tapi mutasinya itu menjadi lemah. Karena mutasi ini juga pada peneliti mengatakan ini salah satu cara virus tersebut itu bertahan hidup. Kita berdoa untuk ini semua, ya, dan kita tetap melakukan protokol kesehatan, ya, memakai masker supaya kita tidak menularkan dan tidak tertular, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, ya, kemudian mencuci tangan sebelum menyentuh, ya, mata, hidung, mulut, atau menyentuh daerah-daerah yang dicurigai terkontaminasi, menjauhi kerumunan seperti tadi, mengurangi mobilitas kalau tidak perlu keluar di rumah. Kemudian menghindari berada dalam ruangan dengan ventilasi buruk, ya, dalam waktu yang lama. Ini juga akan meningkatkan risiko, karena kalau yang aerosol tadi yang kecil-kecil itu bukan cuma masuk ke hidung, kita pakai masker, tapi dia bisa masuk ke mata, ya, karena kita tidak menutup pakai kacamata, ya, kecuali kalau kita pakai Google. Dan vaksinasi, ya, untuk meningkatkan imunitas supaya kita tidak terhindar. Do your best and let God do the rest. Kita lakukan yang terbaik, selebihnya Tuhan akan bekerja. Ini sedikit saya mau menyampaikan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Mungkin kurang jelas, ya. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah nyanyian siara, ya. Kalau dari bahasa Ibrani dikatakan sir lama alot, atau lagu siara. Nyanyian pada saat orang melakukan siara ke Yerusalem atau Bukit Sion. Ketika Daud menyanyikan Mazmur ini, ia adalah seorang raja, ya, yang memiliki begitu banyak pengawal, prajurit yang bisa memastikan keamanan dirinya. Tetapi ketika ia melihat gunung-gunung, raja-raja pada kerajaan zaman dulu, gunung itu adalah tempat perlindungan dari serangan musuh. Ya, kalau musuh bisa menyerang, tapi kita bisa pertahanan di gunung-gunung, itu tidak akan mudah dikalahkan. Raja Daud melihat gunung-gunung itu, tetapi ia tidak berkata bahwa disitulah tempat perlindungan aku dari serangan musuh. Dia memiliki banyak prajurit, tapi dia berkata prajurit-prajuritku yang bisa melindungi aku. Tetapi ia berkata bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi di mana kita berada. Tidak satu pun Tuhan izinkan terjadi. Tidak satu pun terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Pasti atas kendali Tuhan.
Mungkin gunung-gunung dalam kehidupan kita saat ini bukan gunung-gunung yang sebenarnya, ya. Gunung-gunung ini bisa tempat kita menaruh pertolongan kita, berharapan kita. Mungkin suami kita, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin pimpinan kita, mungkin pekerjaan kita. Banyak hal yang kita jadikan sebagai tempat perlindungan kita. Mari seperti Raja Daud, kita mau menaruh perlindungan kita, pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Orang ayat Labora tadi. Jadi kita berdoa mengharapkan pimpinan daripada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 dikatakan bahwa biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Bayangkan gunung beranjak ya, pergi meninggalkan kita. Gunung yang tidak mungkin ya. Bahkan dikatakan bahkan gunung pun itu beranjak meninggalkan kita. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia penjaga kita yang setia. Ini menjadi perenungan bagi diri kita sendiri. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita terinfeksi ya. Kalau saya mengatakan sebenarnya tinggal masalah waktu. Kita bisa akan terinfeksi suatu ketika. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi bagi diri kita, itu bukan berarti aib, itu bukan berarti dosa. Ya. Mungkin ada hal yang Tuhan inginkan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kelalaian kita, atau mungkin selama ini kita menempatkan pelindung-pelindung kita tadi itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai pelindung kita yang sebenarnya. Kita belajar dari seorang Daud mau berkata, pertolonganku bukan dari gunung-gunung yang besar itu, tetapi pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ayub pun diizinkan untuk mengalami penyakit yang sangat parah, sangat berat menurut saya. Ya, tetapi kita melihat bahwa masalah penyakit yang dialami oleh Ayub itu tidak membuat dia melupakan Tuhan, tetapi dia tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja, ya. Tetapi justru ini yang menunjukkan bahwa memang kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi dunia ini tidak cocok dengan kita. Kita akan kembali kepada Bapa di surga. Karena itu jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya dan segala keinginan-keinginannya. Memang tidak cocok dengan kita. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya mau katakan, dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita sebagai anak Tuhan tetap baik-baik saja. Mengapa? Karena kita memiliki penjaga yang ajaib. Penjaga yang setia, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Ia menjaga keluar masuk kita. Selama kita menjadi milik Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada orang yang terinfeksi, mungkin saudara yang mendengar, menonton secara live stream ini mungkin sedang terinfeksi COVID. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita menjadi milik Kristus, itu kita tetap baik-baik saja. Mengapa? Karena kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Ia menjadikan kita anaknya. Kita anak-anak raja. Apapun yang akan terjadi, bahkan mungkin kalau ada saudara yang terinfeksi, mungkin YouTube ini didengar, mungkin berapa bulan kemudian ada yang terinfeksi dengan kondisi berat. Kita tidak harapkan seperti itu. Dan walaupun mungkin ada keluarga kita, ada kerabat kita, atau mungkin yang pelindung-pelindung kita tadi itu meninggalkan kita, jangan berkata, aku hancur, aku tidak ada harapan. Ya, walaupun pelindung-pelindung kita itu mungkin ada yang meninggalkan kita, kembali ke Bapa. Mari kita memiliki keyakinan seperti Raja Daud, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita menjadi milik Kristus, kita akan tetap baik-baik saja. Jangan takut, jangan khawatir, karena Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Ya, terima kasih Pak Dr. Daud sudah menyampaikan paparan tentang COVID-19. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sepanjang minggu ini ya kita sudah mendapatkan banyak keterangan informasi ya dari Pak Dr. Agung juga dan juga Pak Dr. Daud.
Dan luar biasa sekali, terima kasih ya, karena ini membekali kami semua ya. Nah, ini mereka dua ini, Pak Dr. Agung dan Pak Dr. Daud ini adalah anak pendeta ya. Jadi jangan salah, ini anak pendeta yang jadi dokter. Nah, saya anak pendeta yang tetap konsisten jadi pendeta gitu ya. Nah, tadi Pak Henoh itu juga anak pendeta, tapi dia jadi pengusaha. Ini agak lain lagi sedikit ya. Tetapi luar biasa, kita semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, masih ada 5 menit. Jadi intinya baik yang tadi siang dan yang sore ini, intinya harusnya kita ini semua harus berusaha untuk divaksin supaya mendapatkan herd immunity. Iya. Jadi untuk varian Delta ini, kalau tidak divaksinasi itu tadi, kemungkinan untuk kita terinfeksi dan gejalanya sampai sedang dan berat itu akan 2 kali lebih besar. Dan untuk herd immunity tadi itu minimal dalam satu komunitas itu ada 70% yang sudah imun. Imunnya bisa didapatkan melalui yang sudah pernah sakit, kemudian pulih ataupun divaksinasi. Tetapi memang mestinya herd immunity itu didapatkan dalam satu kurun waktu yang sama, bukan karena kita seorang terinfeksi atau diimunisasi, kemampuan imunitasnya itu bisa ada hanya 3-12 bulan. Iya. Kalau lebih dari itu, imunnya turun lagi. Iya. Jadi sampai 12 bulan itu ya? Iya. Oke, seperti saya ini sudah divaksin itu sudah ada 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Berarti ini masih punya waktu sampai 7 bulan lagi. Itu berarti saya harus divaksin lagi, begitu kira-kira? 9 bulan ya. Tapi iya. kalau misalnya untuk vaksinasi lagi, itu bisa sebenarnya ada pemeriksaan untuk mengecek antibodi. Apakah antibodi kita terhadap COVID ini sudah tetap dengan kadar yang tinggi atau sudah turun. Iya. Kalau misalnya turun atau harus tidak terdeteksi, bisa lagi. Hanya mungkin untuk pembiayaannya saya kurang tahu. Iya, oke. Nah, maksud saya mengatakan demikian, jemaat GBT Ora Labora secara khusus ini ya, yang ada di Surabaya, ataupun saudara-saudara yang lain, yang bukan dari jemaat yang tetapi mengikuti setia YouTube-nya di GBT Ora Labora Surabaya, saya akan memotivasi Anda untuk cepat-cepat untuk bisa mengambil kesempatan untuk vaksin. Ya, karena kita mendengarkan dari pakar loh, dari 2 dokter tadi siang pun juga demikian. Cuma karena memang waktu yang sudah ada maksimal, tapi ini karena masih ada waktu kurang lebih 5 menitan, maka saya mencoba untuk bertanya begitu ya. Dan juga tolong keluarkan nomor teleponnya, sudah ada. Jadi saudara jemaat GBT Ora Labora yang belum untuk divaksin, saya rasa cepatlah untuk divaksin gitu. Ya, mau vaksinnya apa saja lah, ya, apa saja mereknya, ya, yang tiba di Indonesia. Ada vaksin aja lah, ya. Karena kita sudah sekali lagi kita dengar dari 2 pakar, karena mereka adalah para dokter dan mengatakan bahwa itu sangat penting sekali vaksin itu. Jadi saya bulan Maret yang lalu ya, atau Februari, saya ke salah satu puskesmas ya, saya nggak sebut nama itu ya. Saya ke sana, maksud saya mau iseng, mau bilang saya mau divaksin. Lalu dia bilang, "Bapak dari mana tinggalnya?" "Oh, saya tinggalnya di sini gini." Lalu, "Bapak umurnya berapa?" "Saya umurnya 57, mau 58. "Oh, maaf, ini yang 60 tahun ke atas." Masih ingat ya, yang pertama kali itu kan ya, 60 tahun ke atas. Nah, terus bagaimana? Belum bisa. "Wah, Pak, masih jauh, Pak," katanya gitu. Karena apa? Karena yang di sekitar ini saja yang harusnya dapat jatah 60 tahun ke atas, itu baru yang divaksin itu baru 10% loh, bayangin. Itu kan sayang gitu loh. Ya, sementara kita dari pemaparan itu baru berapa? 37 ya, 35 juta yang sudah divaksin ya. Ya, dari masih kurang 190 juta ya, kurang lebihnya loh, rakyat Indonesia yang belum divaksin. Ya, sementara ini varian Delta yang luar biasa ganasnya ya, menurut saya. Ya, kita berdoa sih ya, kita berdoa supaya varian-varian yang lain yang muncul nanti tidak
ganas-ganas amat gitu ya. Kita berdoa ya tuh, tapi kita tidak tahu seperti apa nantinya. Nah, cuma saya mengatakan kepada saudara bahwa cobalah ya berusaha untuk divaksin. Dan itu tidak ada hal yang apa maksud saya negatif, enggak. Ya, jadi saudara jangan terpengaruh kalau nanti divaksin itu akan ada tanda antikris dan lain sebagainya. Belum, masa saya pendeta mau menyesatkan Anda sih? Iya kan? Saya kan juga nggak mau disesatkan oleh diri saya sendiri kan, gitu ya. Jadi itu masih belum, jauh. Jadi saya motivasi Anda semua, terutama di jemaat yang ada di YouTube di rumah mereka masing-masing, di rumah Anda, cobalah berusaha untuk bisa divaksin, ya berusaha. Jadi saya sebagai gembala kan mau mengingatkan saudara sekalian betapa pentingnya seperti ini, ya kan? Sehingga kalau sampai saudara saya yang sudah 2 kali vaksin itu terpapar, itu pun juga tidak sampai terlalu, ya kan? Nah kalau sampai sudah 2 kali terus katanya ada yang mati, tolong jelaskan sedikit aja, 1 menit ya. Itu ketakutan mereka kan? Ya. Jadi kita buka saja di sini gitu ya. Coba gimana jelaskan? Untuk vaksinasi ini, yang sepengetahuan saya ini adalah vaksin yang untuk virus yang inaktif, jadi bukan virus yang hidup. Jadi virus sudah mati. Ketika disuntikan kepada seseorang itu yang akan merangsang tubuh seseorang tersebut untuk memproduksi antibodi. Nah, dikatakan ada yang menjadi COVID. Itu sebenarnya perlu ditelusuri lebih lanjut. Itu munculnya kapan? Bisa saja pada saat dia diinjeksikan vaksin tersebut, dia beberapa hari kemudian dia sudah terinfeksi, sehingga tubuh belum sempat memproduksi imunitas terhadap virus tersebut, tetapi dia sudah terinfeksi, akhirnya dia bisa terkena COVID tersebut. Itu artinya juga keterlambatan orang itu untuk vaksin juga kan? Bisa jadi seperti itu kan? Walaupun memang kita tidak tahu itu ya. Jadi tetap sama, akhirnya jawabannya adalah ya ada kesempatan untuk vaksin, kita vaksin ya. Dan ada beberapa pertanyaan, tetapi saya rasa sudah cukup dulu ya Pak Dr. Daud. Jadi tadi mana nomor telepon sudah keluar belum ya? Hah? Sudah dicatat oleh saudara, sudah dicatat yang di rumah ya. Jadi itu ya nomor itu. Nah itu nanti sudah ada 2 dokter ini, saudara silakan tanya ya, baik kepada Dokter Agung maupun kepada Dokter Daud. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya luar biasa. Ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya pasti sukacita ya sore ini. Karena apa? Karena supaya kita tidak buta sama sekali gitu loh ya. Kita tidak buta dengan mengikuti perkembangan dari varian Delta. Bukan berarti kita mau pikirkan itu, enggak. Tetapi tetap kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai buta sama sekali tentang ini gitu loh. Maksud saya itu seperti itu ya, mengadakan seminar ya kan, baik yang siang maupun yang sore hari ya, karena sekali lagi saya mengutip dalam 1 Korintus itu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah ya. Jadi artinya kita harus membawa diri kita ini sehat gitu loh, jangan ya sembarang ya kan gitu ya.